Ya, Indonesia memiliki hajat besar pada bulan Juli nanti, yaitu menjadi tuan rumah gelaran Piala AFF U23 2025 yang akan digelar di Stadion Utama Bung Karno dan juga Stadion Patriot Candrabaga. Dan bersama saya ada Bung Dimas yang akan mengobrol terkait dengan bagaimana persiapan Timnas U23 dalam menghadapi Piala AFF U23 nanti, dan seperti apa pemain-pemain yang dipanggil, siapa saja, dan bagaimana persiapannya. Kita akan ngobrol bersama Bung Dimas. Salam olahraga, Bung Dimas. Salam olahraga. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Oke, nah Timnas Indonesia kelompok umur yaitu U23 akan menghadapi Piala AFF U23 Betul. nanti yang akan dibuka pada 15 Juli ya? Betul, 15 sampai Di 29. Stadion Gelora Bung Karno Bung ya? Karno, Dan salah satunya. venue lainnya adalah di Stadion Patriot. Patriot Candrabaga. Nah, bagaimana persiapan Timnas U23 ini yang kita tahu dilatih oleh Gerard van den Beek? Apakah ada kejutan-kejutan terkait pemanggilan pemainnya, kemudian sejauh mana persiapan yang dilakukan, apakah mengadakan TC, kemudian mengadakan pertandingan persahabatan atau seperti apa, Bung Dimas? Ya, untuk Timnas AFF U23 ini kan akan menjadi debutnya Gerard ya, Van den Berg sebagai pelatih Timnas Indonesia U23. Dan kalau dibilang persiapan sejauh ini mungkin belum ada, karena memang PSSI baru melakukan pemanggilan terhadap 30 pemain. 30 pemain untuk Timnas Indonesia U23. Nah, ini dari 30 pemain ini ternyata memang cukup menarik karena banyak beberapa muka baru dan mayoritas pemain Liga 1 ya yang akan dipanggil. Iya. Bahkan cuma ada satu yang di luar Liga 1, itu cuma Jens Slaven. Dia kan mantan U20 sekarang. Dia itu masuk di Timnas U23 tapi satu-satunya jadi abroad. Dia tuh dari klub Belanda kan, FC Dordrecht. Sementara lainnya itu semua dari Liga 1. Jadi memang kayaknya sepertinya ingin mencoba, PSSI dan Gerard ingin mencoba dulu pemain Liga 1 seperti apa sih untuk di AFF nanti. Jadi kalau bisa dibilang gini, Bung Dimas, pemain U23 banyak diambil dari Liga 1. Artinya apa? Kompetisi kita di Liga 1 tiap klub itu sudah banyak memainkan pemain-pemain muda ya. Betul. Ya. Nah, ini menjadi salah satu kemudahan bagi tim pelatih untuk mendapatkan pemain-pemain yang berpengalaman tentunya ya. Betul. Banyak bermain di kompetisi, kemudian bisa dipanggil oleh Timnas U23, kemudian untuk mempersiapkan tampil di Piala AFF nanti ya. Ya, memang untuk U23 ini kan kita kan ada regulasi khusus ya. Liga 1 itu harus memainkan 45 menit pemain U22 atau U23. Dan ya makanya sekarang banyaklah stoknya sebenarnya untuk pemain U23. Karena di beberapa klub pun juga banyak yang memainkan lebih dari regulasi. Kayak Persija misalnya, kita tahu ada Donitri, ada Rehan Hanan. Itu mereka sering dimainkan. Terus juga lalu di Persebaya ada Alfredo Tata. Terus di lainnya di Persipnya ada Kakang, Robi Darwis. Jadi ya pemain-pemain itu sih sebenarnya yang selama ini kita tonton dia memakai kuota itu, dan akhirnya ya semakin banyak jam terbang, akhirnya mendapatkan panggilan dari Timnas Indonesia ini. Jadi ini tim senior kan memang sedang menunggu untuk undian di putaran keempat ya. Putaran keempat. Undian grup kita akan menghadapi tim siapa aja. Pastinya memang tim dari Timur Tengah semua ya, karena itu sudah lawan kita dari Timur Tengah. Namun bukan berarti kita sepi pertandingan agenda, ya, karena memang agenda Timnas ini cukup padat juga ya. Yang terbaru adalah Piala AFF U23 ini. Nah, mungkin ada sesuatu yang mungkin ingin saya tanyakan terkait dengan kalau Timnas senior ini kan banyak sekali dihuni oleh pemain diaspora, ya kan? Hampir semua lini memiliki pemain diaspora. Nah, kalau di Timnas U23 seperti apa nih kondisi pemainnya? Apakah murni pemain lokal dalam tanda kutip, pemain asli Indonesia? Sini, ya, apakah atau ada tambahan pemain-pemain diaspora? Karena kita tahu bahwa sebenarnya banyak juga pemain-pemain U23 yang diaspora ya, yang sudah menjadi warga negara Indonesia. Nah, apakah itu dimasukkan oleh pelatih Gerard van den Berg, atau memang pelatih Gerard van den Berg ini mengutamakan pemain-pemain lokal yang berkiprah di Liga 1?
Ya, kalau kemarin berdasarkan penuturan dari Pak Sumarji, Ketua Badan Tim Nasional PSSI, mereka bilang tuh memang untuk Piala AFF ini fokusnya adalah memaksimalkan pemain Liga 1. Karena memang kondisi penyelenggaraannya itu kan Juli itu di luar jadwal kalender FIFA Matchday kan. Oh, Juli. 15 Juli Iya, pembukaannya kan ya. 15. Ya, itu kan seperti tim senior juga, memang setiap klub berhak menolak tawaran pemanggilan buat pemainnya karena selama di luar FIFA Matchday. Jadi makanya PSSI mencoba pemain Liga 1 untuk di Piala AFF. Tapi untuk kualifikasi Piala Asia ini kan setelah ini kan tim akan terus dikumpulkan karena masih ada kualifikasi Piala Asia itu akan dimulai September kalau tidak salah. Yang Indonesia juga jadi tuan rumah di Gelora Delta Sidoarjo itu bersama Laos, Makau dan juga Korea Selatan. Piala Asia U23 kualifikasi. Ya? Masih kualifikasi ya? Iya, masih kualifikasi. Dan timnya nanti diambil dari tim di Piala AFF ini ya? Iya, jadi melanjutkan dan kemungkinan ya pemain-pemain abroad tadi ya kita ada beberapa pemain diaspora yang mungkin nggak terpanggil ya. Kalau sekarang kan cuma Jens Raven. Sebenarnya kita masih punya Justin Hapner, terus Marcelino Ferdinand, lalu Rafael Strijk dan juga Ivar Jenner. Ini 4 pemain ini kan sudah di timnas senior kan sering dipanggil dan bahkan ada 2 nama lagi yang baru. Iya. Dion Marks dan Tim Gapens. Tim Itu sebenarnya itu seharusnya angkatannya si Jens Raven kemarin ya di Piala di Piala Asia U20. Namun mereka ini ya juga waktu itu telat dinaturalisasinya karena nggak cover. Dan sekarang ya mungkin kalau kemarin kalau dari kata PSSI akan dipanggil ketika persiapan kualifikasi. Jadi mungkin setelah Piala AFF tuntas kan Juli sekitar ada Agustus September terus 2 bulan lah ya. Sebulan 2 bulan tuh akan TC ya mungkin saja mereka ini dipanggil nih. Jadi 6 pemain yang kita harapkan ya tentunya bisa bergabung karena apalagi dengan pengalaman 4 pemain yang sudah biasa di senior kan seperti Lino, Jenner, Strijk dan juga Justin Hapner tadi, ditambah dengan Tim Gapens maupun Dion Marks, jadi tentu kekuatan tambahan pastinya. Iya, bisa dibilang sebenarnya ya memang pasti targetnya di Piala AFF U23 ini juara ya pasti. Betul. Karena kita tahu bahwa pada tahun 2019 pernah juara ketika dilatih oleh Indra Shafri dan waktu itu memang belum ada pemain diaspora mungkin. Iya, belum ada. Karena waktu itu ya kalau kita ingat 2019 itu memang pemain mudanya beberapa sudah ada di senior sekarang kan. Kayak Witan Sulaiman, Asnawi Mangku Alam, lalu juga ada Dimas Derajat strikernya. Terus juga di level klub yang sekarang juga masih tinggi kayak Hanif Syahbandi. Itu sekarang masih jadi tumpuan Persija kan beberapa. Jadi ya memang saat itu tuh kita juara dengan di tangan Indra Shafri ya. Memang pemainnya kualitasnya memang bagus itu juga ya. Karena juga di tangan pelatih yang tepat ya. Betul. Karena Indra Shafri ini adalah pelatih ya bertangan dingin ketika melatih timnas kelompok umur ya. Betul, sudah pengalamannya udah teruji ya. Pernah juara bersama U19 ya. Betul, di 2013 yang pertama. Terus juara itu 2019 AFF U23 dan terakhir kemarin kita ingat tentu di SEA Games. Betul. Dialah orang yang memecahkan Indonesia dapat emas lagi setelah berapa tahun? 90-an. 91 ya? Iya, setelah itu akhirnya emas lagi kan? Iya, emas lagi. Kita menunggu cukup lama. Iya, itu dia makanya. Puluhan tahun itu. Dan itu ya berkat tangan Coach Indra Shafri dan sekarang ya kita berharap ada gelar lagi nih setelah 2019 di 2025 karena pas 2023 kita tahu kita juga hampir mendapatkan gelar itu waktu itu Sintayong. Iya. Sayangnya memang belum beruntung ya, karena kita jadi runner up setelah kalah penalti dari Vietnam. Ya dan di tangan Gerard van den Berg mungkin ini adalah salah satu ujian ya. Betul. Ujian pertama van den Berg ketika di turnamen resmi ya memegang U23 di mana pemain-pemain yang lebih banyak berkiprah di Liga 1 ingin membuktikan diri ya bahwa mereka memang layak untuk bergabung di timnas kelompok umur ya U23. Dan saya rasa melihatnya begini Bung Dimas. Karena pemain-pemain ini memang ya kita tahu ke tim senior kan banyak pemain-pemain diaspora ya. Iya. Jadi mungkin ada keinginan bahwa pemain-pemain yang asli, yang lokal ya, yang Indonesia murni ini tidak kalah kualitasnya. Ya itu di turnamen ini saya rasa untuk media yang tepat untuk membuktikan bahwa mereka memiliki kualitas yang bisa dikatakan sepadan sebenarnya dan menjadi
nanti tumpuan untuk di timnas senior Senior, sebenarnya betul. ya ketika kita menggalakkan pemain diaspora ya sebenarnya kita memiliki aset juga Aset nih, potensi yang luar potensi biasa. ya, ini dari timnas U23 ini yang kedepannya bisa untuk memperkuat timnas senior. Senior, betul. Nah itu dibuktikan dengan bisa berprestasi di Piala Piala AFF AFF, betul. U23 nanti. ini. Nah dari kompetisi nanti Indonesia bergabung di grup mana? Nah, untuk AFF itu belum ada karena drawingnya belum Belum drawing dilakukan, ya? belum. Oke. Karena kita masih menunggu juga nih kapan pasti. Tapi yang pasti Indonesia itu ada di pot pertama bersama Vietnam dan Karena Thailand. sebagai tuan rumah ya? Iya, Oke. satu tuan rumah dan juga pencapaian edisi sebelumnya kan kita runner up. Oke. Jadi lumayan itu ya ini kebetulan sejauh ini semua tim Asia Tenggara ikut. Jadi ada 11 ya. Asia Tenggara, iya 11 11 negara. Jadi ya kita nantikan seperti apa. Ya semoga aja jalurnya mulus, apalagi ini kan debut pertamanya Gerald Van den Berg. Iya. Setelah selama ini dia cuma sebagai asisten di timnas senior Iya. bersama Patrick Kluivert dan juga Alex Pastoor dan Danny Lanzet. Ya kita nantikan lah ini ujian perdana, tapi iya. PSSI langsung ngasih target juara, walaupun sebenarnya ini pemanasan juga ya Iya. buat di AFC U23. Karena nanti memang kualifikasi. goalnya mungkin ya target masih juara ya, karena bagaimanapun kalau kita berprestasi di ajang ini memang secara nama kita lebih mendunia lagi kan. Betul. Apalagi ini debut dari Gerard Van den Berg, dia kan CV dia kan bertambah kalau dia berhasil membawa timnas Indonesia U23 juara di ajang ini. Dan ini menjadi ketika target juara dipenuhi, tentu akan lebih mudah ke depannya nih. Karena ada kualifikasi Piala Asia U23 ya. Betul, jadi pemanasan ya. Dan jadi pemanasan, dan saya rasa Gerard Van den Berg ketika tim yang U23 ini juara di Piala AFF akan memposisikan dia tidak akan memanggil pemain lain mungkin ya. Iya. Dan mempertahankan pemain-pemain yang ada tentunya ya. Iya kan? Karena target terpenuhi, tentu ini skuad yang terbaik. Nah, ketika di kualifikasi Piala Asia nanti, sebenarnya ini adalah ujian juga bagi Gerard Van den Berg. Nah, ada target khusus nggak dari PSSI terkait untuk di kualifikasi Piala Asia U23 nanti? Kalau untuk kualifikasi Piala Asia, tentunya ya untuk awal kan kita ini grupnya juga nggak mudah juga ya. Karena kita akan bertemu dengan Korea Selatan lagi. Betul. Yang tentu kita masih ingat di tahun lalu ya, pas menjelang Olimpik, di mana Indonesia waktu itu peringkat keempat sayangnya, yang kalah di playoff juga dari Guinea itu, padahal selangkah lagi Olimpiade. Jadi tentunya PSSI inginnya berharap mungkin menyamai kali ya. Menyamai yang sebelumnya atau bahkan lebih baik. Apalagi ini kan juga maksudnya persiapannya jauh lebih panjang kan, ada Piala AFF, terus ada pemain-pemain tambahan, dan kita masih belum tahu juga nih apakah PSSI akan menambah pemain naturalisasi buat U23, karena kan kita nggak tahu sejauh mana programnya seperti apa naturalisasi, karena pemain kita di luar juga masih ada beberapa kan, masih lumayan banyak. Bahkan yang satu ada Adrian Wibowo ini yang di US kan, di Los Angeles, yang main di Piala Dunia antar klub tuh. Ya dia memperkuat Los Angeles City. Iya, itu satu tim sama Olivier Giroud kan. Iya. Itu kan juga punya darah Indonesia, namanya aja udah Adrian Wibowo. Dan kemarin melawan Chelsea. Iya, makanya masuk skuad tuh seharusnya. Ya kita nggak tahu apakah mungkin pergerakan PSSI akan menaturalisasi dia atau gimana. Tapi ya kita tunggu aja lah, semoga aja ada tambahan tenaga lagi kan. Oke, nah dari kualifikasi Piala Asia U23 ini sebenarnya formatnya seperti apa sih? Siapa yang tim peringkat berapa yang lolos, kemudian putaran finalnya digelar di mana sih sebenarnya? Oke, untuk AFC U23 ini kualifikasi kan September, kita ada di grup J sama Laos, Korea Selatan juga Makau. Itu yang diambil hanya juara grup dan 4 runner up terbaik. Oh, 4 runner up terbaik dari 11 grup. 11 grup itu ya? Iya, jadi kesempatan kita ya jelas berharapnya semoga di juara grup ya, dengan mengalahkan Korea lah. Karena kita punya modal kemarin bagus mengalahkan Korea ketika sama Sinteyong di penalti. Iya. Dan kalaupun enggak di runner up, karena mungkin di atas kertas harusnya kita nggak ada kendala apa ya, apalagi dengan Laos kita udah ketemu, bisa jadi kita ketemu di AFF U23. Jadi ya kalau dilihat peluang kan seharusnya itu ada terbuka,
tinggal bagaimana kematangan tim dan ya kita pernah lihat permainan apa sih yang disajikan oleh Gerald Van den Bosch Iya, nanti. karena kalau dilihat dari grup kita berada satu grup dengan Korea, Iya, memang berat. Laos dan dan Makau. Yang tim yang paling terberat ya pasti Korea kan. Kalau Laos dan Makau ya sudah mungkin ya di atas kertas kita bisa menang mungkin dengan keunggulan yang di atas 2 gol lah minimal. Betul. Ya. Harapannya juga seperti itu. Karena Nah, kan ketika melawan Korea ini memang ya agak gimana ya. Karena Korea ini adalah tim raksasa tim dari sepak bola Asia kan iya, kita tahu. raksasa sepak bola Asia dan tapi ya peluang masih ada. Namun ketika kita pahit-pahitnya ini gagal menang lawan Korea, kita ya masih berharap berada di posisi runner up terbaik. Betul. Ya dengan lawan Laos dan Makau kita menang dengan keunggulan terbanyak ya. Seperti itu sih mungkin ya. Kita berdoa saja bersama-sama karena memang ini adalah sebuah ajang yang ya cukup penting bagi timnas U23 ya, karena ini bisa meneruskan bagaimana kiprah untuk timnas senior nanti kan. Iya. Oke. Oh iya, untuk Piala Asia U23 ini akan digelar di Arab Saudi ya, tadi lupa. Oh, Arab Saudi ya? Arab Saudi pada tahun depan awal tahun itu 7 sampai 25 Januari. Oke. Jadi memang waktunya nggak panjang setelah September, Oktober, November, Desember 3 bulan langsung udah tanding di putaran final ya. Iya, sebenarnya pendek ya. Iya, pendek banget sih. Sekarang sudah AFF. Sekarang Juni. AFF Juli. Jeda sebulan kualifikasi Piala Asia. 3 bulan langsung. Ya emang sepak bola ini memang sepertinya memang banyak sekali agenda. Agendanya jadwalnya padat terus. Itu baru 23. Iya, timnas senior nanti Oktober kan? Iya, putaran Oktober. keempat. Iya, Septembernya kan ada uji coba dulu. Film match day. Iya, Juli nanti kan drawing di siapa lawan-lawannya. Kemudian uji coba. Kemudian baru Oktober iya. Iya kan? Betul. Ya memang baik dari tim nasional maupun kelompok umur banyak sekali agenda sebenarnya. Belum juga kita tahu ada U16, U17 dan U19 kan yang juga agenda juga padat juga itu. Betul. Tiap tahun. Artinya apa? Artinya ketika Liga 1 ini libur bukan berarti sepak bola tidak ada gairah ya. Tetap hidup kan. Masih ada. Karena masih banyak sekali pertandingan sepak bola di timnas kita ya. Betul. Baik timnas senior, kelompok umur ini yang masih layak ditonton karena memang ya kita tahu bahwa kualitas sepak bola Indonesia mulai meningkat ya, mulai diperhitungkan di Asia dan bahkan bukan hanya di Asia, mungkin dunia juga mulai memperhitungkan kan. Betul. Karena dengan lolosnya kita ke putaran keempat, mulai memperhatikan nih kekuatan dari sepak bola Indonesia ya tidak bisa dipandang remeh lagi sih. Oke, menarik sih Bung Dimas. Nah, kita beralih ke terkait dengan bagaimana persiapan Liga 1 nih. Betul. Liga 1 yang kemarin udah selesai. Dan kabarnya akan digelar pada Agustus kan, Liga 1 musim baru. Dari musim 2005-2026. Iya. Namun, meskipun baru pada mulai Agustus, geliat klub-klub Liga 1 ini, terutama di bursa transfer, itu sudah ramai. Iya, cukup lumayan ya. Karena dinamikanya memang masih berubah ya. Belum ada yang sudah pasti, ada yang baru sebatas rumor. Namun memang bursa transfer ini bagaimanapun selalu dinanti-nanti oleh para pencinta sepak bola. Karena mereka ingin tahu klub kesayangannya membeli siapa, kemudian melepas siapa, kemudian dilatih siapa, itu yang pengen mereka ketahui. Nah mungkin ada sedikit gambaran ataupun update terbaru terkait dengan bursa transfer menjelang Liga 1 musim baru ini, Bung Dimas. Ya, kalau untuk update ini banyak banget malah ya, karena jangankan satu tim, bahkan kita tahu tim juara, kita mungkin mulai dari Persib dulu ya. Selaku tim juara ini justru yang bisa dibilang merombak besar-besaran kali ya, karena sejauh ini Persib sudah melepas 12 pemain. 12 termasuk 8 pemain asing, semuanya hengkang pergi. Persib kemarin juara. Betul, juara 8 Liga. Pemain asing ya berkontribusi besar. Mereka meraih juara Liga 1 musim kemarin. Tapi dilepas. Iya. Nah ini sebenarnya ya cukup mengagetkan juga. Iya, betul, cukup mengagetkan. Karena secara kualitas masih bisa untuk apa ya? Ya tentu bersaing juga. Nah, mungkin Bung Dimas tahu alasan mereka melepas, kemudian strategi apa yang akan dilakukan Persib di bursa transfer ini?
Ya sebenarnya kalau misalkan menurut aturan Bojang Hodak, tentu dia sebagai tim juara pengennya mempertahankan sebanyak mungkin ya. Karena kan pondasinya sudah kuat ini. Tapi ya kita tahu juga ketika tim juara, pemain pasti inginnya entah ada kenaikan gaji, perpanjangan kontrak, dan lain-lain tantangan baru. Ya mungkin hal itulah yang mendasari situasi Persib sekarang ya. Karena juga pasti pemain-pemain Persib diincar banyak klub juga. Iya, Yang kita pasti. tahu aja sekarang ini sejauh ini 8 pemain aja, ada Tyrone Del Pino, terus Kevin Raymandoza, Nick Kuipers, terus Gervin Castanir, pokoknya hampir semua tuh 8 ya. Termasuk DDS dan juga Ciro Alves juga pun sudah cabut. Dan ini ya sejauh ini memang belum ada kepastian kemana mereka berlabuh, karena baru hanya Irianto ya, Rahmat Irianto itu baru saja hari ini diresmikan ke Persebaya. Iya. Berarti dia balik lagi ya? Betul, balik lagi setelah 3 tahun ya. Iya. Baru pemain Persib yang keluar dan dapat klub baru sejauh ini baru dia. Karena sisanya masih nunggu ya pengumumannya lah, mungkin dia sudah keluar. Sedangkan tapi Persib juga belakangan rumornya juga banyak kan. Dan salah satunya yang udah resmi ya kita tahu ada Sadil Ramdhani. Sadil memang udah resmi ya, Ini penambahan kekuatan ketika kehilangan banyak tapi masuknya sekelas Sadil rasanya bukan suatu masalah besar buat Persib ya. Betul. Karena keluar banyak, terus juga mungkin akan mendatangkan banyak pemain, nah kualitasnya ini yang dipertanyakan kan seperti apa. Betul. Tapi kalau kualitasnya semua seperti Sadil dan Katas rasanya nggak jadi masalah kan buat Persib, kita tahu itu. Ya karena bagaimanapun tentu Persib yang sebagai tim juara bertahan ya, sebagai juara ya punya strategi juga ya. Betul. Mereka rela atau istilahnya melepas pemain-pemain yang berkontribusi mengangkat Persib juara. Tentu mereka ingin mendatangkan pemain-pemain yang kualitasnya mungkin lebih baik ya. Atau minimal setara. Minimal setara. Jadi karena biar tidak sembarangan sama. mereka melepaskan, betul kan? Karena ya kita tahu kualitasnya David da Silva, kemudian Tyrone Del Pino, kemudian Mateo Koci dan Ciro Alves terutama. Iya. Ini ya dalam beberapa musim terakhir sudah menjadi tulang punggung Persib dua musim beruntun menjadi juara kan. Betul. Di Liga 1. Nah, kemudian yang menarik ini Bung Dimas terkait dengan pergerakan Malut United ini. Oh, Malut ini lumayan. Ya selain ada dinamakan terkait di posisi kepelatihan juga posisi pemain juga memang ya banyak rumor-rumor yang masuk kan. Iya, rumornya sejauh ini banyak ya. Seperti tadi pemain Persib tuh gerbongnya bahkan rumornya kemarin sempat ada David da Silva, Ciro Alves, tapi kan kita belum tahu ya, itu belum, karena belum ada peresmian sampai saat ini. Belum ada yang pasti tapi ya? Belum ada ya? Di Malut saat ini masih belum ada pengumuman pemain. Yang informasi yang dapat itu hanya dia baru memperpanjang kontrak. Ini sudah ada beberapa pemain sih. Dua di antara itu pilar asing tuh Chacho Meneses yang bek tangguhnya sama Mbeme Angulo itu dia akan dipertahankan. Dan komposisi lokal rasanya juga nggak akan berubah banyak. Yakob dan Yance pasti akan dipertahankan untuk di Malut ini. Tinggal kita nunggu siapa pemain barunya. Nah, sama satu hal yang menarik dari Malut ini ya, dia baru aja melakukan pemecatan pelatih ya. Iya. Imran Nahumaruri bersama Yayan Tumena. Iya, direktur teknik dipecat. Meninggalkan Malut United ya. Iya, dengan status sudah pemecatan. Ada kabarkah terkait penggantinya? Untuk penggantinya belakangan informasi yang dapat tuh pemilik klub masih ingin pemain lokal, pelatih lokal. Jadi rasanya nggak akan jauh-jauh dari pelatih lokal. Kalau tim lain mungkin langsung pelatih asing. Ini kayaknya Malut masih ingin mempertahankan pelatih lokal ya. Nah, ya karena terbukti kan. Kemarin Imran udah terbukti. Nah, kita nggak tahu nih siapa. Tapi kalau ngelihat dari sekarang pelatih lokal yang mungkin lagi menganggur ada Rahmat Darmawan. Iya. Itu lagi menganggur setelah di Barito Putra lepas ya. Iya. Terus juga ada Emral Abus itu terakhir di PSBS. Jadi ya mungkin 2 kandidat itu kali ya. Karena kalau yang lain seperti Aji Santoso dia sudah ke Persela. Persela dan berlaga di Liga 2 kan. Iya. Beberapa klub kan pelatih lokal sudah ke situ. Jadi ya kita belum tahu nih siapa pelatih lokalnya, tapi tentunya jadi apa ya buat pelatih baru nanti tugas berat nih. Karena apalagi dengar-dengar manajemen Malut ini akan menargetkan juara di Liga 1 musim depan. Iya, setelah penampilan yang mengesankan ya. Betul, peringkat ke-3 kan ya. Sebagai tim promosi. Betul. Dan justru di atas Persebaya. Iya, di atas Persebaya, di atas Persija dan
beda tipis dengan Dewa United ya. Iya. Jadi memang ya itulah kita tunggu gimana nih pergerakan Malut karena dengan pelatih baru dan pemain-pemainnya baru mungkin yang kemarin rumorkan kencang-kencang kita nggak tahu mana. Menarik dinantikan sih seperti apa. Apalagi juga Malut kan akan jadi wakil Indonesia di ASEAN ya, di internasional bersama Persebaya. Bersama Persebaya juga. ASEAN Club Championship. Nah, yang menarik tentunya adalah salah satu klub besar di ibu kota ini, Bung Dimas, Persija Jakarta. Ya kabarnya memang beberapa pemain sudah dilepas ya. Iya. Banyak sih sebenarnya, kalau dari daftar itu ada sekitar 12 ya. Betul, Persija juga sama kayak Persib ya, 12 juga. Di sana adalah Firsa Andika yang pemain lokal, kemudian Syahrian, Reski, Fandi, bahkan back timnas ya, Muhammad Ferrari juga dilepas. Iya. Kemudian Yandi Sofyan ya mungkin pemain pelapis ya. Iya, pelapis peminjaman. Iya, dan pemain asingnya adalah Marco Supersimic. Yep. Kemudian Pablo Andrade, Matias Gayos, Ramon Bueno sama Ondrej Kudela. Ondrej Kudela juga. Back timnas Ceko ya kita. Back timnas Ceko juga dilepas. Nah ini mungkin Persija ini memang mengalami kegagalan beberapa musim terakhir ya kalau juara ya. Mungkin di musim ini akan strateginya mungkin beda dalam hal transfer. Mungkin tidak jauh-jauhan atau seperti apa, Bung Dimas? Untuk Persija ini kan dia baru setelah musim berakhir, manajemen Persija bisa dibilang termasuk yang paling cepat ya pergerakannya. Karena dia langsung mengumumkan pelatih baru. Setelah memecat Carlos Pena sebelum liga beres itu ada Mauricio Souza, itu mantan pelatih Madura. Mantan pelatih Madura. Iya, dia Mauricio Souza ini yang membawa Madura lolos ke fase Championship di musim 2023-2024. Betul, dan tersingkir dari Persib ya. Iya, dia kalah di dia jadi runner up kalah di final, tapi pas championship itu udah bukan dia yang dia mundur. Oh, dia mundur ya. Sebelum championship dimulai. Jadi setelah membawa dia mundur dan ya itulah. Jadi setelah setelah 2 absen semusim akhirnya Souza balik lagi dan di Persija. Nah, kemarin katanya kalau menurut keterangan dari Direktur Persija, Pak Muhammad Prapanca itu Souza itu akan datang ke Jakarta nyampe sekitar tanggal 20 dan itu dia bakal bawa rombongan sendiri, kabarnya begitu. Staf pelatihnya sendiri ya? Iya, staf pelatih dan juga pemain. Oh, dari Brasil tentunya? Pemain, dia bilang pokoknya ada 4 pemain, ada dari 3 negara berbeda, ada dari Brazil, Argentina, dan juga Portugal. Ini siapa sejauh ini masih kita belum tahu. Karena Prapanca, manajemen pun, Prapanca juga sendiri bilang masih belum tahu. Karena memang yang mencari itu adalah si Souza langsung kan. Oh gitu. Jadi ya ini juga menarik sih seperti apa, pemain seperti apa yang dibawa Souza. Karena ya kalau kita melihat rekam jejak dia waktu di Madura, lumayan juga pemain asing bawa. Salah satunya Rivera yang kita tahu di Persebaya sekarang. Itu adalah bawaan si Souza ketika di Madura. Souza ya. Mungkin ada keinginan untuk mendatangkan Rivera juga mungkin ya. Mungkin juga kan. Mungkin juga, tapi rasanya kayak bukan sudah diperpanjang kan. Iya, sudah diperpanjang sih. Kecuali tapi, mau tebus. Iya, tapi kita nggak tahu ya ke depan gimana. Seperti apa, karena bursa transfer ini dinamikanya akan terus berubah ya. Masih ada panjang sebulan. Nah, yang terakhir nih terkait dengan klub, salah satu klub yang mungkin juga bisa dikatakan cukup mengejutkan yaitu Dewa United. Iya, Dewa juga. Nah, seperti apa perkembangan terkini dari Dewa United terkait bursa transfer, karena ya memang Dewa United ini memang di musim lalu juga sempat bersaing di persaingan juara kan, meski akhirnya gagal dan juara adalah Persib. Tentunya di musim depan di 2005-2006 target mereka tetap juara ya. Betul. Karena sudah melihat nih bahwa di musim lalu bisa bersaing dengan Persib dan Persebaya dan tim lain, tentunya lebih bersemangat lagi nih, motivasinya lebih tinggi lagi. Tentunya dengan mendatangkan pemain-pemain yang lebih berkualitas. Apakah ada update terbaru terkait dengan Dewa United ini? Untuk Dewa ini sejauh ini masih senyap ya. Maksudnya belum ada pemain yang akan datangkan, juga rumor-rumornya juga masih sepi aja. Belum terlalu yang gimana-gimana. Paling melepas pemain, dia tuh udah melepas 6 pemain, termasuk 1 pemain asingnya itu Risto Mitrevski, yang baru aja diresmiin Persebaya juga. Oh, justru malah pindah ke rival. Iya, pindah ke Persebaya itu baru kayak pekan lalu ya, pekan ini. Padahal itu kan andalan di lini belakang. Betul, ya, lini belakang. Dia sempat menjadi kapten juga kan ya? Iya, Risto Mitrevski sempat kapten ya, pokoknya salah satu pilar andalan. Cuma memang rumornya itu dia ingin datangkan Nick Kuipers dari Persib.
Jadi Tapi penggantinya Nick Wilkes kan udah dilepas juga kan Persib. ya? Jadi Iya. ya kita tunggu aja nih Iya. gimana. Bukan nggak mungkin juga sebenarnya. Karena posisinya kan Nick Wilkes ini bebas klub kan, Iya, jadi bebas bisa tanpa klub. jadi bisa diambil oleh siapa saja tanpa harus menebus kontrak Iya, kan. Iya. betul. Tinggal Oke. kesepakatannya seperti apa. Oke, cukup menarik Bung Dimas bagaimana dinamika bursa transfer di Liga 1 dan tadi kita juga membicarakan terkait persiapan bagaimana timnas U23 nanti akan berlaga di Piala AFF Betul. U23 yang akan digelar di Indonesia sebagai tuan rumah dan laga pembuka di Stadion Gelora Bung Karno ya. Ada 2 venue yang digunakan yaitu Gelora Bung Karno dan juga Stadion Patriot Candrabaga. Nah, ya kita sebagai supporter setia timnas Indonesia berharap dan mendukung penuh langkah atau perjuangan timnas Indonesia U23 untuk bisa berprestasi di ajang ini. Kita dukung secara langsung dan juga tentunya juga lewat doa. Betul. Terima kasih Bung Dimas atas Siap. obrolan. Memang kalau mengobrol bola itu tidak akan ada habisnya Ada ya. bisa panjang. Pasti ada aja yang bisa diobrolin. Oke, terima kasih atas perhatiannya pembaca dan pendengar pemirsa setia Jawa Pos. Jangan lupa follow akun Jawa Pos untuk mengetahui berita-berita sepak bola dalam negeri dan sepak bola internasional, terutama tentunya tentang perkembangan timnas Indonesia baik di timnas senior maupun di kelompok umur dan bagaimana juga terkait dengan persiapan tim-tim di Liga 1 untuk menyambut musim baru pada Liga 1 musim 2005-2006. Sampai jumpa lagi dan tentunya masih di acara yang sama di program Bincang Bola. Terima kasih Bung Dimas. Terima kasih banget.